Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurma Afifa dengan NIM 19136089 akan mempresentasikan tentang kebijakan adaptasi bencana banjir di Kabupaten Sijunjung. Yang pertama yang harus kita ketahui dulu adalah konsep banjir itu sendiri. Banjir adalah peristiwa bencana alam yang terjadi ketika aliran air berlebihan merendam daratan. Kejadian banjir dapat diprediksi dengan memperhatikan curah hujan dan aliran air. Namun kadangkala banjir dapat datang tiba-tiba akibat dari angin badai atau kebocoran tanggul yang biasa disebut banjir bandang. Bencana banjir merupakan salah satu bencana alam yang menimbulkan kerugian yang sangat besar, khususnya di Provinsi Sumatera Barat. Untuk itu diperlukan sikap siaga bencana oleh masyarakat sebagai bentuk dari mitigasi bencana. Salah satunya adalah melalui kebijakan adaptasi bencana banjir. Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyatakan daerah dengan kejadian bencana banjir yang paling banyak terdapat di 4 kabupaten, yaitu Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Agam, dan Kabupaten Sijunjung. Selanjutnya kita akan membahas banjir di Kabupaten Sijunjung. Menurut kajian risiko bencana Inaris, wilayah Kabupaten Sijunjung memiliki tingkat risiko banjir sedang hingga tinggi, dengan luas risiko sekitar 7.335 hektar atau 6 kecamatan terpapar. Data 5 tahun terakhir menunjukkan kecamatan yang paling terdampak bencana banjir adalah Kecamatan Kamang Baru, Kecamatan Sijunjung, dan Kecamatan Tanjung Gadang, tepatnya di Desa Kunang Parit Rantang, Desa Kamang, Desa Ayange, dan Desa Tanjung Gadang. Banjir disebabkan oleh curah hujan dengan intensitas yang tinggi dan waktu yang cukup lama di wilayah rawan banjir mengakibatkan debit air meningkat dan tidak dapat tertampung sehingga meluap dan banjir menggenangi wilayah pemukiman penduduk dan jalan nasional serta tebing juga mengalami longsor. Nah, inilah infografis salah satu kejadian banjir yang pernah terjadi di Kabupaten Sijunjung. Nah, di sini terdapat kronologis kejadiannya, yaitu dipicu oleh curah hujan yang mengguyur hampir di seluruh wilayah Kabupaten Sijunjung pada hari Senin, tanggal 18 April 2022 pada pukul 2:30 dini hari. Kemudian lokasi banjirnya ada di Kecamatan Kamang Baru, di Negari Kamangnya, Kecamatan Tanjung Gadang, di Negari Tanjung Gadang, dan Kecamatan Lubuk Taro, tepatnya di Negari Silongo. Nah, korban akibat banjir ini adalah berjumlah 418 kakak. Dan upaya pemerintah adalah dengan BPBD Kabupaten Sijunjung berkoordinasi dengan BPBD Provinsi Sumatera Barat dan instansi terkait guna melakukan pendataan. Selanjutnya, info lanjutan atau upaya penanganan mengenai banjir ini adalah manajemen darurat di sana tidak ada, pendidikan tidak ada yang terdampak, kesehatan juga tidak ada, dan lain-lain. Inilah gambar dari betapa dahsyatnya bencana banjir pada 18 April di Kabupaten Sijunjung. Nah, inilah contoh lokasi-lokasi di Sijunjung yang mengalami banjir, di mana yang paling parah itu adalah di Kecamatan Kamang Baru, tepatnya di Negari Kamang. Nah, kemudian ini adalah peta kerentanan banjir di Kabupaten Sijunjung, di mana yang merah itu menunjukkan intensitas banjir paling tinggi, yang kuning menunjukkan intensitas banjir sedang, dan yang hijau itu menggambarkan intensitas banjirnya rendah. Yang tinggi itu terdapat di Negari Unggan, di Negari Pulasan, di Kamang, di Silongo, sedangkan yang kebanyakan itu yang sedang kerentanannya terdapat di contohnya di Negari Durian Gadang, Lubuk Taro, Ayamo, Langki, Sibakur, dan lain-lain. Sedangkan yang paling merendah itu terdapat di Negari Pamuatan.
Selanjutnya, kebijakan adaptasi bencana banjir di Kabupaten Sijunjung. Melihat potensi bencana yang ada, diperlukan langkah adaptasi kesiapsiagaan bencana banjir yang ada di Kabupaten Sijunjung. Karena lokasi banjir di Sijunjung ini adalah di desa dengan topografi yang berbukit-bukit dan memiliki sungai-sungai yang besar, maka langkah adaptasi yang dilakukan akan berbeda dengan adaptasi terhadap wilayah yang landai atau wilayah perkotaan. Nah, adaptasi yang dapat dilakukan pertama yaitu adaptasi dengan strategi coping. Strategi coping merupakan kebiasaan atau perilaku masyarakat dalam upaya mengurangi risiko terjadinya bencana dan mengurangi dampak yang timbul akibat bencana. Strategi coping masyarakat lokal dalam menghadapi bencana dapat dibagi menjadi 4 macam, yaitu strategi coping ekonomi, struktural, sosial, dan kultural, dan berdasarkan tata waktu pelaksanaannya. Strategi coping dapat dilakukan sebelum terjadinya bencana, selama terjadinya bencana, dan sesudah terjadinya bencana. Kemudian strategi coping ekonomi masyarakat adalah pengerahan sumber daya ekonomi yang dimiliki masyarakat baik secara individu maupun kelompok, yang lebih difokuskan dalam mendapatkan sumber penghasilan lain di luar pekerjaan utamanya untuk mendapatkan tambahan penghasilan. Tujuan utama strategi coping ekonomi adalah untuk meningkatkan ketahanan ekonomi agar ketika terjadi bencana, masyarakat dapat mencukupi kebutuhannya. Strategi coping struktural difokuskan dalam pembangunan yang bersifat fisik dan aplikasi teknologi yang bertujuan untuk mengurangi kerugian akibat bencana banjir dan meminimalisir risiko terjadinya bencana banjir. Strategi coping sosial difokuskan pada kegiatan sosial, misalnya gotong royong dan kegiatan lainnya yang bersifat kelompok, seperti mengadakan pertemuan warga untuk membahas kegiatan yang akan dilakukan dalam mengantisipasi bencana banjir. Strategi coping kultural merupakan penerapan kearifan lokal masyarakat yang telah diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi yang merupakan salah satu cara agar terhindar dari bencana banjir. Selanjutnya kita akan masuk kepada pola adaptasi bencana banjir. Ada dua, yang pertama itu struktural dan non-struktural. Struktural dilakukan dengan cara pembangunan tembok penahan tanggul sepanjang sungai, pengaturan kecepatan aliran dan debit air, permukaan dari daerah hulu, pengerukan sungai, pembuatan sudetan, baik secara terbuka maupun tertutup atau terowongan. Yang kedua, non-struktural. Dilakukan dengan cara melaksanakan perencanaan logistik dan penyediaan dana, peralatan, dan material yang diperlukan untuk kegiatan atau upaya tanggap darurat. Di antaranya dana persediaan tanggap darurat, persediaan bahan pangan dan air minum, peralatan untuk penanggulangan, misalnya movable foam, dump truck, dan lain-lain. Material penanggulangan, misalnya kantong pasir, terucuk kayu, bambu, dan lain-lain. Peralatan penyelamatan seperti perahu karet, pelampung, dan lain-lain. Penyiapan tempat pengungsian sementara. Namun secara spesifiknya, kebijakan adaptasi bencana banjir terbagi menjadi 5. Yang pertama ada adaptasi aktif, ada adaptasi pasif, yang ketiga ada adaptasi ekonomi, ada adaptasi sosial, adaptasi individu, dan terakhir adalah adaptasi kelompok. Baiklah, kita akan membahas tentang yang pertama, adaptasi aktif. Adaptasi aktif ini terbagi menjadi membuat dan memperbaiki jalan alternatif, menyalurkan bantuan yang kurang tepat sasaran dari relawan, mencari dana kepada pemerintah dan swasta untuk modal evakuasi jembatan, dan mengevakuasi rangka jembatan jika ada yang rusak, dan membuat jembatan darurat, dan menyalurkan suplai makanan kepada warga yang membuka akses jalan. Selanjutnya, adaptasi pasif. Adaptasi pasif ini dapat berupa menyiapkan tanggul sebelum memasuki musim penghujan. Selanjutnya, warga memeriksa debit air sungai di pos pemantauan saat hujan deras, dan memantau informasi cuaca terkini melalui media sosial. Memantau cuaca terkini ini bisa melalui info BMKG atau sosial media seperti Instagram, Facebook, WhatsApp, dan lain-lain. Selanjutnya adalah adaptasi ekonomi. Adaptasi ekonomi ini berhubungan dengan kebutuhan ekonomi masyarakat, seperti kebutuhan
sehari-hari dan berkaitan dengan pendapatan serta mata pencaharian. Dapat berupa adanya ojek kapal untuk membuat akses melewati sungai, adanya menerima bantuan dari relawan, dan adanya mencari mata pencaharian keluar daerah, jika di tempat banjir tersebut sudah tidak ada lagi lapangan pekerjaan. Selanjutnya, ada adaptasi sosial. Dapat berupa warga gotong royong dengan membagi tugas untuk membuat jalan darurat serta mengevakuasi jembatan. Selanjutnya, warga mendahulukan kepentingan kelompok sebelum kepentingan individu. Dan ada juga petani saling bantu untuk penyuburan lahan pasca banjir. Nah, selanjutnya adaptasi individu. Adaptasi individu ini dapat berupa memperbaiki tanggul lahan pertanian, yang kedua mengevakuasi peralatan dan barang rumah tangga, dan selanjutnya mencari pekerjaan tambahan guna mencukupi kebutuhan sehari-hari. Selanjutnya ada adaptasi kelompok. Adaptasi kelompok ini dilakukan banyak orang gitu. Adaptasi ini bertujuan untuk mencukupi kebutuhan massa yang berjumlah banyak yang merupakan korban dari banjir itu sendiri. Adaptasi kelompok ini dapat berupa seperti membuat proposal bantuan yang diajukan ke desa. Selanjutnya dapat berupa membuat proposal bantuan ini dilakukan oleh aparat desa, bukan masyarakat itu sendiri. Selanjutnya, membuat dan memperbaiki jalan alternatif. Yang ketiga, mengevakuasi rangka jembatan yang rusak, karena kalau tidak dievakuasi rangka jembatannya rusak, bisa-bisa kalau ada yang nekat menyeberanginya, itu akan membahayakan penyeberang itu sendiri. Makanya harus segera dievakuasi agar tidak menimbulkan kejadian yang tidak diinginkan. Selanjutnya, memperbaiki ulang jembatan secara swadaya. Jembatan ini sangat penting untuk transportasi ketika banjir ini, jalur transportasi maksudnya, karena tanpa adanya jembatan, masyarakat luar tidak akan dapat menyalurkan bantuan kepada korban terdampak banjir. Selanjutnya, menyediakan suplai dan makanan bagi pekerja. Nah, di saat kondisi seperti itu, diperlukan suplai makanan dan minuman untuk para pekerja yang membantu menanggulangi dampak dari bencana banjir. Selanjutnya yaitu memperbaiki wahana wisata yang ada di desa. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan mengenai kebijakan adaptasi bencana banjir yang ada di Sijunjung. Salah dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.